Halo, welcome back to my channel. Selamat datang di channelnya Om Beng Beng. Kali ini saya akan membagikan tentang cara buka toko material dengan modal 50 juta ke bawah, jadi kurang lebih ya. Dan yang saya bagikan ini bukan tips, bukan trik, atau bukan yang hal-hal yang bersifat negatif. Jadi ini adalah sebuah pengalaman seseorang yang pernah saya temui pada saat saya pernah menjadi bagian dari supplier material building. Jadi hal-hal yang mendukung usaha material di bawah 50 juta ini, jika Anda memiliki dana 50 juta rupiah kurang lebih ya, yang harus Anda persiapkan adalah, ini asumsi teman-teman tidak mempunyai lahan sendiri. Kalau punya lahan sendiri, kemungkinan, dan lokasinya strategis ya, kemungkinan lebih sedikit modal yang diperlukan. Jadi ini misalkan asumsi kalian tidak mempunyai tempat sendiri, jadi yang perlu dipersiapkan, kalian cari tempat yang lokasinya itu di kecamatan atau misalkan ini kota. Jadi ini ada kecamatan yang radiusnya mungkin kurang lebih 3 sampai 4 kilo dari kota. Jadi bisa digambarkan mungkin itu semacam perkampungan atau pedesaan ya. Perkampungan tidak jauh dari pusat kota, terus pemukiman yang padat penduduk. Nah, ini yang saya bagikan kan bukan tips, bukan trik ya, tapi adalah pengalaman dari seseorang yang mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mau membuka usaha material tapi bingung karena kan usaha material modalnya gede gitu ya. Dan ini benar-benar terjadi ya. Jadi kita sebut namanya misalkan Pak Andi. Setelah cari lokasi yang dimaksud ini, dia menemukan lahan kurang lebih misalkan luas 100 meter persegi sampai dengan 150 meter persegi. Nah, ternyata Pak Andi ini setelah melalui nego dengan si pemilik, Pak Andi ini mendapat sewa tanah itu harganya 10 juta selama 5 tahun. Jadi per tahunnya 2 juta. Jadi tanahnya udah dapet, tapi tanahnya ada begini ya. Lalu Pak Andi mengalokasikan dana kurang lebih 20 juta untuk membangun sebuah toko tapi sederhana. Asumsi sederhana itu bisa diterjemahkan sendiri atau jadi ini juga bisa diasumsikan dengan bahan-bahan yang kira-kira bisa dibuat toko. Jadi Pak Andi mengalokasikan dana kurang lebih 20 juta untuk bangun toko ya. Nah, ini untuk etalase, terus ini material-material yang dijual. Nah, tadi kan sewa tanahnya 10 juta, terus bangunannya
berarti sudah keluar uang 30 juta. Lalu etalase jadi ini memang kan modalnya minim tapi bisa buka toko bangunan. Etalase anggap aja 2 unit 2 juta sampai 3 juta. Anggap di sini 3 juta. Lalu beliau ini mengalokasikan dana kurang lebih 3 juta untuk mengisi etalase, diisi barang-barang seperti kunci, engsel, keran, mungkin grendel, palu, tang, dan lain-lain yang barang-barang kecilnya. Lalu beliau juga mengalokasikan dana kurang lebih 5 juta. Di sini 5 juta ya. Untuk barang-barang fast moving seperti semen, kapur, atau gamping, pasir, bata merah, kurang lebih 5 juta. Kemudian 5 jutanya ini mungkin ya kendaraan roda 3 seperti Fukuda, VR, itu yang bekas. Nah ini totalnya berapa ini? 355 33 43 juta. Toko bangunan, nah itu tadi modalnya 43 juta. Toko bangunan, toko material ya, sudah siap operasional. Nah, strategi yang digunakan tadi kita sebut Pak Andi ya, strateginya. Dia ini keliling di perkampungan. Nah, itu mungkin di kecamatan lain. Dia cari orang-orang yang sedang bangun rumah. Jadi ada kadang kan orang tuh bangun rumah ya nggak lihat musim ya, ada yang renovasi kan itu kelihatan, mungkin bangunan sengaja di. Nah, Pak Andi ini datang ke rumah ini untuk menawarkan barang-barang yang fast moving tadi, penawaran seperti pasir, bata merah ya, gamping. Dan ini berhasil, strategi Pak Andi ini berhasil. Setelah suplai rumah ini, dia cari rumah lain, terus menerus seperti ini. Untuk toko yang menjaga ini istri, toko tadi, toko dijaga istri. Nah ini kan sudah ada perputaran dari sini. Terus ada juga yang mungkin beli barang-barang eceran di toko tadi. Singkatnya di sini ada banner toko bangunan apa, misalkan Cahaya. Nah di sini ada perputaran, di sini ada perputaran. Orang lewat lalu lalang juga di sini. Terus, nah biasanya ciri-ciri bisnis material ini di setiap kabupaten hampir semua supplier apa seperti distributor. Nah, ini kabupaten ya, apalagi kota besar. Di sini itu banyak
distributor material. Nah, kalau saya rasa mungkin bisa 5 sampai 15 distributor di kota kabupaten. Salesnya 3. Nah, sales ini akan keliling, dan kelilingnya itu rata, kadang bukan di kabupaten ini saja, jadi di hari-hari tertentu dia akan ke kota lain gitu ya. Otomatis tokonya Pak Andi tadi itu pasti akan mendapat penawaran barang, bisa keramik, cat, paku, terus pintu PVC, selang, dan lain-lain. Jadi toko ini selama siklusnya ini dijaga, siklus pemasarannya dijaga, terus pelayanan di toko secara ecer pelayanan terbaik, sehingga orang tidak kapok, mungkin harga juga harga yang bersahabat, terus tawaran dari sales ini juga direspon dengan baik. Biasanya sih banyak yang menawarkan dengan cara kredit. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan tetap harus digarisbawahi itikat baik. Jadi pengambilan sesuai kemampuan, nanti biasanya pembayaran itu bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau supplier ini masuk ke sini, supplier ini masuk keramik, cat, pintu, lama-lama toko ini penuh, akan berjalan normal seperti biasa, dan akumulasi keuntungan ya disisihkan untuk memperbesar modal. Ya, lama-lama akan besar. Jadi yang tetap harus dibawahi adalah etikat baik, kondite pembayaran, kondite bayar, kecermatan memilih produk, dan kekuatan bayar. Sekali lagi, ini bukan tips atau trik, tapi ini adalah kisah dari seorang Pak Andi yang saya temui di lapangan langsung, dan ini real. Tokonya Pak Andi sampai sekarang masih ada, berjalan normal. Dan mungkin tadi sewa yang 5 tahun itu, sewa tadi kan 5 tahun ya, ada kemungkinan diperpanjang sewanya. Terus kalau labanya lebih, bisa jadi juga dibeli. Nah, itulah hal yang perlu saya bagikan, bahwa untuk membuka toko bangunan ini benar bahwa dengan modal yang minim kita bisa buat toko bangunan dengan hal-hal yang bisa dipenuhi seperti cerita tadi. Oke, sekian dulu cerita kisah dari pengusaha toko bangunan. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.